Berikutnya kita akan melihat terkait dengan linear double linked list. Nah, pada linear double linked list dihubungkan ya, jadi node-node ini dihubungkan dengan menggunakan dua reference. Jadi setiap node itu ada 3 atribut. Yang pertama sekali ada datanya, kemudian node next dan node previous. Nah, kalau pada single linked list kan hanya ada 2 ya, datanya dan next-nya ya, atau link ke node berikutnya. Nah, kalau pada linear double linked list ini ada 3. Jadi kalau gambarannya kira-kira seperti ini. Di sini datanya, nah di sini untuk next, nah yang ini adalah untuk previous. Nah, kalau pada single kan hanya satu saja. Jadi di sini data, di sini adalah link atau untuk penunjuk ke next yang not next yang berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya kira-kira seperti ini ya, kondisi daripada suatu linear double linked list. Jadi setiap node itu nanti ada 3 atribut seperti tadi saya katakan, ada data. Nah, di sini dituliskan sebagai info, kemudian ada node next dan ada node previous. Nah, pada node first ya, ataupun node yang pertama sekali berada di dalam linked list, maka previousnya itu adalah null. Nah, kemudian untuk node last atau node yang paling terakhir pada suatu linked list, maka next-nya itu adalah null. Ya, jadi itu penandanya. Nah, jadi kita merepresentasikan node yang digunakan untuk linear double linked list ya, ada penambahan ya, seperti tadi saya jelaskan, penambahannya ya ada arah untuk next dan ada arah untuk previous. Nah, sehingga di sini ada 2 ya. Jadi di sini ada 2. Nah, di sini diberi nama node doubly kelasnya. Nah, sehingga di sini ada 2, ada next dan ada previous. Nah, untuk konstruktornya, kalau memang tidak ada parameter ya berarti semuanya kita buat sebagai 0 dan 0. Nah, kalau memang ada parameter ya, maka kita buat di sini data sama dengan D, next sama dengan N, previousnya adalah P. Jadi disesuaikan dengan parameternya. Nah, bagaimana cara kita membuat kelas double linked list-nya? Nah, jadi yang pasti pertama sekali ada node first, ada node last, ya, first dan last ini harus ada, kemudian size. Jadi sama seperti yang single, size ini digunakan untuk mendata ada berapa data di dalam linked list. Nah, konstruktornya pada awal sekali kita buat first dan last-nya 0, kemudian size-nya masih 0. Nah, kemudian proses insert, ya, proses insert sama seperti single linked list, 2 kondisi yang mungkin, apakah kosong atau tidak, nah, ataukah berurut atau tidak. Nah, di sini yang saya jelaskan pertama sekali dalam kondisi yang tidak terurut, ya. Jadi kalau yang terurut berarti nanti tinggal disesuaikan, biasanya nanti akan diurutkan ya, sesuai dengan urutan apakah besar kecil atau kecil ke besar. Nah, di sini insert akan menambahkan suatu elemen tertentu ke dalam linked list. Nah, cara untuk menambahkan suatu elemen atau insert elemen ke dalam linked list, dia pasti akan melibatkan 2 langkah. Yang pertama, kita temukan lokasi yang tepat di mana kita ingin insert, kemudian kita melakukan proses penambahan node ke dalam linked list. Nah, sama juga ya, ada 3 posisi yang mungkin, ada awal, akhir, dan sekitar tengah-tengah atau di antara node yang lain. Nah, ini ilustrasi jika insert di awal. Ya, di sini kondisi awalnya linked list-nya ada 3 data, ada 3 unsur, 48, 17, dan 142.
Nah, kemudian di sini ingin dimasukkan satu node baru diberi nama NPTR dengan nilai 93. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama sekali nptr.setLinkNext. Next daripada nptr itu adalah yang ini, ya. Nah, jadi sekarang setLinkNext berarti next-nya ini dibuat menunjuk ke first. Maka yang awalnya ini adalah 0, maka sekarang sudah menunjuk ke first. Oke. Nah, kemudian ya, ini dia sebetulnya ada ilustrasinya di sini ya. Nah, kemudian first.setLinkPrevious nptr. Nah, first ya, first ini kan yang previousnya. Jadi kalau yang next kan yang sebelah sini. Nah, kalau yang previous kan berarti sebelah sini. Kita buat dia menunjuk ke nptr. Nah, caranya seperti apa? First.setLinkPrevious ya, prev nptr. Maka nanti akan ada tanda panah ke nptr. Nah, seperti ini. Kemudian ya, first-nya kita pindahkan ke nptr. Sekarang tidak menunjuk ke 48 lagi, maka sekarang akan menunjuk ke 93. Nah, jadi kira-kira ilustrasi animasinya lebih kurang seperti ini. Oke, ya, dan secara otomatis nptr previous-nya itu adalah 0. Oke, nah berikutnya insert di akhir. Nah, sama juga seperti pada insert di awal, hal ini tidak terlalu susah karena kita sudah memiliki not last. Nah, pertama sekali yang kita lakukan adalah last.setLinkNext. Nah, last ya, insert pada akhir berarti kondisi last next-nya itu adalah 0. Nah, sekarang yang 0 tadi kita buat dia menunjuk ke nptr. Nah, seperti ini dia ya ilustrasinya. Kemudian ya, nptr-nya itu kita buat balik, dia akan menunjuk ke last ya. Nah, caranya nptr ya, yang awalnya di sini adalah 0, maka sekarang nptr.setLinkPrevious dia akan menunjuk ke last. Nah, ya, jadi gambarannya seperti ini. Oke, berikutnya last-nya kita pindahkan ke terakhir ya. Nah, caranya last sama dengan nptr. Maka last sekarang berpindah ke nptr. Dan terakhir last next-nya itu juga harus 0. Nah, berikutnya adalah insert di tengah-tengah. Jadi kalau insert di tengah-tengah atau insert di antara node yang lain, maka langkah pertama kita harus mencari posisinya dulu. Nah, nanti akan kita lihat algoritma secara lebih lengkapnya seperti apa. Nah, namun di sini hanya akan diilustrasikan proses insertnya saja. Nah, sesudah kita ketemu posisinya, ya, jadi untuk saat pencarian posisi itu kita memerlukan suatu bantuan ya, node penunjuk bantuan. Jadi node pertama itu untuk menunjukkan node pertama di sini adalah node PTR, di mana node ini akan menunjukkan posisi di mana berikutnya sesudah PTR itulah tempat kita ingin memasukkan node yang baru. Kemudian TMP, nah ini digunakan sebagai node bantuan node berikutnya sesudah node yang baru. Nah, jadi caranya seperti apa? Nah, pertama sekali ini node yang baru nptr ya, previous dan next-nya sama-sama 0. Nah, kemudian untuk yang next ini kita buat dia menunjuk ke TMP. Jadi ke TMP ya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ya, yang previousnya juga kita menunjuk ke PTR. Jadi caranya nptr.setLinkPrevious ke PTR. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya. Nah kan
pada double link list kan harus ada dua arah. Nah, TMP tadi dari NPTR udah ada ke TMP. Nah, tapi dari TMP belum ada ke NPTR. Nah, berarti sama saja tmp.setLinkPrevious ke NPTR. Jadi, gambarannya seperti ini. Nah, ada penunjuknya. Nah, berikutnya ptr.setLinkNext. Nah, next-nya juga awalnya menunjuk ke 142, sekarang kita pindah ya, jadi tidak menunjuk ke 142 lagi, tapi sekarang menunjuk ke 94 atau NPTR. Nah, seperti ini. Sehingga secara otomatis node 93 ini sudah masuk ke dalam link list.